Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa? Nah, minggu lalu kalian masih ingat nggak pembelajaran akidah kita? Ingat? Oke, kita dulu catatannya. Buku catatannya dibuka. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai Al-Quran dan keistimewaannya, yaitu ada sejarah diturunkannya Al-Quran, yaitu mengenai periodisasi turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua, sebelumnya dan sejarah. Yang kedua, sejarah penubuhan Al-Quran terbagi menjadi dua juga, yaitu ya, yang selanjutnya pengertian Al-Quran. Al-Quran artinya ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, adapun hari ini kita akan mempelajari mengenai bukti kebenaran tentang Al-Quran, isi pokok kandungan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, dan hikmah diturunkannya Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan mengenai bukti kebenaran Al-Quran. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan mengenai isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan mengenai keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan mengenai hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, di sini kakak punya apa-apanya? Bagian nggak kak? Di satu ada dua orang. Pas sudah Kak, ini kasih kok kak, ini seperti ada kayaknya. Ya, ini masih tidak cukup. Jadi satu orang, satu ini dua orang. Nah, kok dan nyongi, nyokirinya seperti itu juga. Ayo. Untuk beli itu. Ini apa semua ya? Kita akan pelajari mengenai bukti kebenaran tentang Al-Quran. Nah, bisa dibaca. Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, ada yang mau membacakan artinya? Nun. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebijakan. Hanya kepada Allah lah kembali kami semuanya.
lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ya sudah. Nah, jadi dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 di situ dijelaskan bahwa bukti kebenaran tentang Al-Quran. Nah, di situ dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Bisa dibaca di situ. Yang pertama, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Nah, itu terdapat di dalam Quran surah At-Tur ayat 34. Nah, jadi Allah ini menantang bagi orang-orang yang meragukan Al-Quran untuk membuat semisal Al-Quran. Nah, namun tidak ada yang mampu. Terus yang kedua, yaitu untuk menantang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Yaitu terdapat di dalam Quran surah Hud ayat 13. Nah, jadi dalam Quran surah Hud di situ Allah menantang karena tadi tidak ada yang mampu untuk membuat satu kitab seperti Al-Quran. Nah, jadi yang kedua Allah itu menantang untuk membuat 10 surah yang sama seperti Al-Quran. Karena tidak ada yang mampu juga. Terus yang ketiga yaitu Allah menantang untuk menyusun satu surah semisal Al-Quran. Itu terdapat di dalam Quran surah Yunus ayat 38. Nah, tadi dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 tadi Allah itu menunjukkan kebenaran tentang Al-Quran yang sifatnya itu tantangan yang sifatnya bertahap. Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama tadi membuat satu kitab seperti Al-Quran, yang kedua 10 surah seperti Al-Quran, yang ketiga 1 surah seperti Al-Quran. Karena tidak ada yang mampu, jadi Allah menantang untuk menyusun sesuatu seperti atau kurang lebih sama dengan 1 surah dari Al-Quran. Nah, itu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, di situ muncul para orang-orang murtad. Orang-orang murtad ada yang tahu? Tahu. Wah, yang keluar dari agama Islam. Nah, jadi Islam tapi mereka itu mengaku sebagai Islam nabi. dan membulik pulang. Jadi orang murtad yang muncul pada masa pemerintahan Abu Bakar tadi mengaku sebagai nabi dan membuat seperti Al-Quran. Namun isinya itu sama sekali tidak ada nilainya karena Al-Quran ini tidak ada yang bisa menandingi. Terus yang D, ada yang membacakan isi pokok kandungan Al-Quran? Belum lagi nak Umar. banyak lah. Perempuannya Putri boy. Putri boy. Bukit. Ini mas itu mendengar lah. Nah, jangan. Jadi isi pokok kandungan Al-Quran ini memiliki banyak sekali kelebihan daripada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya apa? Itu sudah pernah mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu nah, ya jadi Al-Quran ini memiliki banyak sekali kelebihan daripada kitab-kitab sebelumnya karena Al-Quran ini merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi isi pokok kandungan Al-Quran yang pertama ada dibaca, yang pertama ada ayat, yang kedua ibadah, yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam Syariat. Nah, akidah itu apa artinya? Akidah ini artinya kepercayaan atau keyakinan. Nah, jadi dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali membahas mengenai akidah, yaitu membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kepada Allah, yang kepada malaikat, dan kitab-kitab. Yang kedua yaitu ada ibadah. Ibadah artinya Ini mengajarkan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di dalam Al-Quran banyak sekali yang membahas mengenai ibadah. Misalnya dijelaskan mengenai sholat, puasa. Nah, di situ sudah Zakat. ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu muamalah. Muamalah artinya hubungan. Ya, jadi muamalah ini adalah hubungan kepada manusia, baik itu kepada keluarga maupun kepada masyarakat. Yang keempat yaitu membahas mengenai akhlakul
Ini mengajarkan tentang pengetahuan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah dan muamalah. Ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan mengenai ibadah atau muamalah. Nah, jadi menurut penelitian Al-Quran ini 60% membahas mengenai alam semesta, sedangkan 40% lainnya itu membahas mengenai ibadah, akidah, muamalah yang 6 tadi. Nah, 40%-nya membahas itu, sedangkan 60%-nya membahas mengenai alam semesta. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu berlaku untuk semua manusia atau sepanjang zaman. Nah, mengenai isi pokok kandungan Al-Quran itu sudah jelas atau masih ada yang belum? Sudah. Nah, yang ke keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang pertama dari segi keaslian Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan kitab suci yang sampai hari ini tetap dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terdapat di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, jadi Al-Quran ini keasliannya itu tetap dijaga. Sedangkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil pada hari ini itu banyak sekali isinya itu sudah dirubah oleh umatnya, para pengikutnya. Nah, jadi pada zaman sekarang ini isi dari kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah tidak asli lagi. Nah, yang kedua yaitu dari segi isi kandungan Al-Quran. Jadi dalam isi kandungan Al-Quran ini sangat lengkap membahas yang tadi mengenai ibadah, akidah. Nah, jadi Al-Quran ini memiliki kelebihan dari segi isi kandungannya daripada kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga yaitu dari segi susunan bahasanya. Yang keempat dari segi misi yang diemban. Nah, jadi Al-Quran ini bersifat universal atau menyeluruh, berlaku untuk semua umat, sedangkan kitab-kitab sebelumnya itu berlaku hanya untuk umat-umat tertentu saja. Nah, dari istimewa Al-Quran sebagai mukjizat ada yang masih belum jelas tak? Bisa ditanyakan. Ada? Nah, yang terakhir yaitu mengenai hikmah diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran ketika turun, yaitu masyarakat Arab itu pada masa itu bersifat jahiliyah atau pada masa kebodohan. Nah, jadi pada saat Al-Quran ini turun, jadi mereka itu ada yang menerima dan ada juga yang menolak Al-Quran tersebut. Nah, jadi hikmah diturunkannya Al-Quran ialah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Nah, dari pembahasan kita pada hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Apa aja? Pot. Ada? Ada aja. Nah, kalau tidak ada, di sini kita bagi kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bohong lu begitu baik. Pindah-pindah. Ya kan Papa. Kelompok 4 sudah situ. Tangan kita. Di sini ada salah satu masing-masing sini ada mendapatkan, coba balik. Ada. Tidak. Ada boy apa ada dong. Itu boleh Pak. Di sini apa saya ada kelompok urut pesantren Jadi apa? masing-masing kelompok ada. Nah, Salah satu surat. nah, jadi kita akan bermain mengenai true or false, benar atau salah. Wow. Belum. Iya. Nah, jadi kalian bisa dilingkari. Misalnya di pernyataan nomor 1 benar, kalian lingkari B. Nah, begitu seterusnya. Paham? Baik. Paham? Ini satu kelompok 1. Jadi berkelompok membahas. Sudah paham nggak? Salah baik. Bisa aja paling-paling. Sudah paham nggak? Ini berkelompok. Sini
Duduk di situ aja, masing-masing di situ aja. Tetap di bawah masing-masing. Kelompok satu tadi yang mana? Ini. Nah, kelompok satu baca nomor 1. Kak, ulang kak. Baca dulu soalnya. Kumpul kak. Bacanya kak. Katus kita nih ayah. Baca. Salah satu surat tentang bukti kebenaran Al-Quran yaitu surah Al-Maidah ayat 43. Jawabannya? Kenapa alasannya? Kak, ulun aja dong alasannya. Iya kak. Yang lain menjawab apa? Jawab benar atau salah? Jawab apa? Di sini dong. Di sini? Benar. Pokoknya kan nanti ada aja benar. Benar aja kayaknya. Nah, jadi nomor 1. Oh, salah kay. Salah bro. Salah. Mau lihat kenapa kayaknya. Jadi nomor 1 jawabannya Salah. jadi Al-Quran. Salah satu surat tentang bukti kebenaran Al-Quran yaitu Quran surah Al-Maidah Ayat apa? Kenapa guys? Terus ini baca. Ulun tak pulang. Nomor 2. Salah satu isi pokok kandungan Al-Quran ialah tarik berenang kak. Ada kayak ini. Tarik artinya apa? Tarik artinya apa? Tarik artinya yang diceritakan sejauh umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Ya, jadi jawabannya Benar. benar. Yang lain menjawab benar. Yang ketiga baca kelompok 3. Dia kan? Ketiga kan? Mau baca? Isi pokok kandungan Al-Quran yaitu akidah. Jawabannya Benar dikit. Gak mau begitu ya. kenapa jadi jawabannya benar? Alasannya kenapa? Ya, jadi jawabannya nomor 3. Benar. Di kelompok 1 jawabannya Benar. benar. Jadi nomor 3 jawabannya Benar. Isi pokok kandungan Al-Quran yaitu akidah yang berat mengenai kepercayaan atau keyakinan. Yang keempat kelompok 2 nomor 1. Terus salah disebutin kelompok tiga salah. Jawaban bahasanya. Jawabannya Panas. yang lain jawabannya Benar. Alasannya Sopir ya. ya. Jadi kelebihan Al-Quran daripada kitab suci yang lain salah satunya yaitu dari segi susunan bahasanya. Yang terakhir Kakak. Kalau nah, hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menyesatkan manusia ke jalan yang salah. harusnya apa? Harusnya benar, ay. Aku aja mah, no. Meluruskan jalan. Yang menyesatkan, meluruskan Yang jalan. lain jawab apa? Salah. Ya, jadi kan. Gua aja benar, ay. Di sini jawabannya apa? Salah. Salah atau benar? Salah. Eh,
menuntun manusia ke jalan yang benar 80 agar hidup selamat di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya di sini ada Apa ndak gua jawab siapa yang nyalahkan? kelompok 1 silakan dipilih. Jangan ada. Aduh, mau. Ambil Cap, nyaman kita kan bagian atas sudah. Nah, semuanya sudah dapat, silakan. Jangan pandang. Pandangnya apa? 100 gitu kan. Jadi, harus ditulis. Jadi nanti kalau menjawab menjawab. Dari sini kelompok sini silakan perwakilannya dijawab. Ini mana ya? Jawab Kak. Pertanyaannya baca. Dengarkan Yang lain dengarkan. Duduk. Apa hikmah diturunkannya Al-Quran? Hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Ya, kasih. Ini kelompok 2. Kisah putri. Itu kata kok. Yes. Ada apa kan? Di sini jangan ada bapak di sini. Ya, berdiri. Yaudah ibadah. Yang lain dengarkan. Ya. Terus kelompok 1. Ya aja. Baca soalnya. Berdiri. Baca soalnya. Baca jawabannya. Yang lain dengarkan. Yang terakhir sini pertanyaannya silakan. Berdiri. Maaf dan soalnya kan Ya, soalnya dulu baca. sebutkan nama surah yang menunjukkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ya. Yang benar. Nah, selanjutnya di sini ada satu soal perebutan. Apa? Kita soalnya dulu, nanti yang tahu silakan yang pertama. Dengarkan pertanyaannya. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab suci selain Al-Quran yang masih ada sampai sekarang ini? Jelaskan. Kenapa jadi gitu? Apa daya? Ya, jadi benar. Jadi kita tetap harus menghargai kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, namun yang masih asli isinya. Nah, karena tadi di sini salah. Nah, di sini juara 1 mendapatkan hadiah. Kenapa? Oh, dia kebetulan bukan dulu.
dia dua. Ada yang menang saya. Kawat apa? Yang lain juga dapat. Yes. Aduh, yun ano. Nah, kira-kira ada yang mau maju ke depan menarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Tinggal dulu. Dapat hadiah. Kesimpulannya apa? Oke, meninggalkan ruangan. Ya, dari kesimpulannya kita harus tetap manusia istiqomah aja kan. Istiqomah percayanya. Wah, kita harus Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Karena kita banyak sekali memiliki kelebihan dan hikmah ditentukan yaitu untuk menemukan manusia jalan yang benar. Nah, mungkin yang lain duduk. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Hari ini hari pertemuan terakhir kita. orang kayak bilang kita maaf ya kalau banyak bertanya karena orang tuh pada berdua kalau Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan Alhamdulillah.